A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Langsung saja menuju yang pertama, yaitu pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang diorientasikan kepada suatu proses pengembangan individu atau manusia secara optimal. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang dapat melatih perasaan dari masing-masing diri peserta didik dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga di dalam sikap individu, sikap dan keputusan serta pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan yang mereka miliki dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual serta sadar akan nilai Islami. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi muslim yang sesungguhnya dan seutuhnya, mampu mengembangkan seluruh potensi baik secara jasmani maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan kepada setiap pribadi kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hubungannya dengan manusia dengan alam semesta. Dasar dari sebuah pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis, dan di atas kedua pilar dibangunlah pendidikan Islam. Baiklah, yang kedua, globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, dari kata global yang memiliki arti mendunia atau sejagat. Menurut bahasa, global berarti menyeluruh. Pengertian globalisasi secara luas suatu proses pertumbuhan negara-negara yang maju yang melakukan ekspansi secara besar-besaran, kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer, dan ekonomi. Globalisasi bisa diartikan mendunia atau menjagat. Globalisasi juga dapat bermakna sebagai suatu yang baru, terus berkembang, berubah-ubah, dan berpengaruh secara cepat. Globalisasi merupakan suatu entitas, sekecil apapun bentuknya, bila disampaikan siapapun, dimanapun, kapanpun, maka akan cepat menyebar ke pelosok dunia. Globalisasi merupakan suatu sejarah yang ingin menghilangkan batas, ruang, dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik, serta sosial, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya globalisasi tersebut sangatlah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia pada saat sekarang ini, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang pendidikan, globalisasi merupakan salah satu aspek yang sangat besar sekali pengaruhnya. Pendidikan di era ini hendaklah diarahkan kepada kemampuan bersaing, sebab pada dasarnya era global pasti akan memunculkan kompetisi. Pendidikan Islam pada era globalisasi harus mempersiapkan langkah-langkah ke arah itu untuk bisa eksis. Apabila sebuah pendidikan Islam tidak bisa melahirkan suatu output yang dapat bersaing di era global seperti sekarang ini, maka keberadaannya akan sangat jauh tertinggal pada era ini. Selanjutnya, era global pada saat ini menuntut manusia untuk memiliki kualitas global pula. Oleh karena itu, suatu pendidikan Islam harus diarahkan kepada hal tersebut. Sekolah-sekolah Islam, madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi Islam harus diarahkan kepada terciptanya seorang manusia yang dapat hidup mendunia. Untuk itu, perlu dibuat sebuah rancangan pendidikan Islam yang meliputi yang pertama, yaitu pendidikan berkualitas. Era global adalah identik dengan kompetitif. Dengan demikian, pendidikan bermutulah yang akan dapat membawa seorang insan manusia untuk bisa melakukan survive di masa yang akan datang.
Yang kedua yaitu membangun pendidikan integrate fisik dan non-fisik serta keterampilan sehingga muncul kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sebuah pengajaran teknologi globalisasi, teknologi pembelajaran jarak jauh, penggunaan komputer dan internet, serta teleconference dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memperluas jaringan kerjasama internasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aziz Sihabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pendidikan Islam di era globalisasi. Tantangan pada sebuah pendidikan Islam pada saat ini sangatlah jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada zaman-zaman klasik sebelumnya. Zaman pertengahan perbedaan adalah secara eksternal maupun internal. Tantangan pendidikan Islam pada zaman sekarang selain harus menghadapi sebuah pertarungan ideologi yang besar di dunia sebagaimana negara-negara maju seperti Jepang, Cina, serta Eropa. Jepang serta Eropa juga harus menghadapi berbagai kecenderungan yang tidak dapat diubah, bagaikan badai dan tsunami yang terjadi pada saat ini. Terdapat tiga tantangan yang dianggap yang paling krusial terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam melihat sebuah perkembangan iptek merupakan tantangan yang mesti dihadapi dan dikuasai oleh setiap generasi muslim yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, tantangannya demokratisasi pendidikan membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral adalah kemerosotan moral pada zaman ini. Jelas tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam segala bentuk. Yang selanjutnya yaitu inovasi pendidikan Islam di era globalisasi. Inovasi pendidikan adalah suatu ide ataupun metode yang dirasakan serta diamati sebagai hal yang baru bagi individu atau sekelompok orang, baik berupa hasil inversi atau discovered yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan atau memecah permasalahan pendidikan. Bertolak dari keyakinan tersebut diakibatkan perubahan yang terjadi di masyarakat di era global ini, maka diperlukan adanya inovasi dalam dunia pendidikan Islam. Setidaknya inovasi itu meliputi yang satu, kurikulum. Kurikulum adalah pengertian luas, tidak hanya terbatas kepada subjek pelajaran, tetapi mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bagian kurikulum yang diperhatikan yaitu sentralistik, link dan mark serta beban kurikulum. Yang kedua, pendidikannya pendidik. Berdasarkan itulah makanya pendidik memegang kunci penting dalam memberdayakan pendidikan manapun yang penuh dengan kompetitif. Bagi cara pendidikan harus dipersiapkan kualifikasi seperti keilmuan,
metodologis, akhlak, dan loyalitas. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Memberdayakan seluruh lembaga pendidikan serta mengantarnya menjadi satu kesatuan merupakan bagian dari suatu upaya untuk lebih memberdayakan pendidikan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Dan cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.